Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para pekebun petani. Pagi hari ini, pagi yang cerah ini ya, saya akan mencoba untuk mereview sedikit tentang salah satu unsur apa ya, ini unsur pupuk ya. Bisa dikatakan pupuk, bisa dikatakan tidak ya. Di hadapan saya ini ada saya lihatkan ada Dolomit Super teman-teman. Dolomit Super atau kapur alam ya. Ini teman-teman saya lihatkan. Jadi dolomit ini mengandung unsur mineral ya teman-teman. Ada di situ terlihat ada kalsium 35% dan magnesium 15% teman-teman. Nah, ini mungkin ada yang teman-teman yang udah tahu apa sih fungsi dolomit untuk pertanian ya, untuk tanaman. Tapi yang belum tahu mungkin kita bisa sharing-sharing sebentar ya. Ini tidak menggurui, tidak mengajari, cuman ya berbagi aja. Jadi di sini rencana saya kan mau nanam bibit alpukat ya. Ini sudah saya lubangi ya teman-teman. Sudah saya lubangi, cuman rencana saya mungkin masih 7 harian ya saya tanam ya. Terus sebelum saya tanam kan harus saya siapkan dulu apa-apa yang penunjang untuk tanaman tersebut. Salah satunya adalah dolomit ini teman-teman. Dolomit ini fungsinya itu bisa untuk menetralkan pH ya, pH tanah ya, asam. Khususnya kemarin kan habis saja musim hujan ya. Air hujan itu kan asam ya teman-teman. Itu sama seperti urea nitrogen kan juga asam ya. Jadi takutnya kan di dalam tanah ini masih ada sisa-sisa air hujan ya yang mengandung asam tinggi. Jadi nanti akan saya netralkan ya di sini. Nanti akan saya kasih dolomit ya di dasar ini. Ini teman-teman. Jadi fungsi utama yang pertama adalah ini bisa untuk menetralkan pH ya, pH tanah yang asam. Kemudian setelah pH itu netral, itu biasanya mikroorganisme atau pengurai yang baik di dalam tanah itu kan akan tumbuh subur ya teman-teman. Ketika tumbuh subur itu, maka nanti diharapkan kan banyak hewan-hewan yang bersifat baik ya, seperti cacing atau apa itu kan bisa tumbuh ya. Itu kan bisa mengemburkan tanaman. Kemudian kalau tanah subur, mikroorganisme banyak itu biasanya virus dan jamur yang biasa menyerang tanaman ya. Biasanya tanaman alpukat itu kan sering kalau hujan itu kadang banyak yang diserang jamur ya di bawah itu. Di kulit bawah agak itu nempel di tanah itu kan biasanya busuk ya kena jamur ya. Itu salah satunya karena pH asamnya di tanah itu terlalu tinggi, jadi virus jamur itu mudah sekali menyerang teman-teman. Jadi salah satunya ya ini, kita harus kasih dolomit ya untuk menangkal itu. Kemudian yang kedua ini juga bisa untuk apa ya, menetralkan racun ya di dalam tanah itu ya. Seperti biasanya kalau kita sering booster kelengkeng itu ya, itu kan pakai potasium klorat teman-teman ya. Potasium klorat itu kalau lama kelamaan sering disebar di tanah kan bisa mempengaruhi mikroorganisme ya, bisa mati. Makanya bisa kita kasih dolomit teman-teman. Habis kita booster, habis kita kocor, setelah panen bekas yang dikocor dikasih potasium klorat tersebut kita kasih, kita sebar dolomit ya. Itu untuk ya menetralisir racun-racun yang ada di tanah itu, untuk menggemburkan lagi teman-teman. Itu tadi teman-teman. Jadi intinya dolomit itu ya pertama ya untuk menetralkan pH ya teman-teman, agar mikroorganisme yang baik itu bisa tumbuh lagi kayak cacing dan sebagainya itu. Kedua, bisa untuk mencegah virus dan jamur yang bisa sering menyerang tanaman ya, tanaman alpukat, tanaman apa itu. Dan bisa untuk
ini ya, menetralkan racun. Jadi kayak gini teman-teman. Jadi biasanya sebelum kita tanam ya, 7 hari itu biasanya kita kasih ini ya teman-teman, kita kasih dolomit kayak gini. Jadi kita sebar ya di bawah itu. Nah ini teman-teman, kita kasih. Ini waktunya, jangka waktunya biasanya 7 hari sebelum kita menanam ya. Jadi ini jangan sampai kita campur dengan pupuk ya, pupuk kandang atau kimia. Nanti bisa, dolomit ini bisa menetralkan pupuk ya teman-teman. Jadi nanti pupuknya tidak akan berfungsi. Jadi itu tadi fungsinya. Jadi pemakainya 7 hari sampai 10 hari sebelum tanam kita sebar. Kemudian setelah itu 7 hari kita tanam, baru dikasih pupuk kandang. Demikian tadi teman-teman review singkat saya untuk dolomit ya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau menanam ya bibit-bibit alpukat, kelengkeng, jangan lupa kasih dolomit dulu ya 7 hari sebelum kita tanam. Terima kasih waktunya. Selamat berkebun dari saya, Denny Kalasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.